Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, video ini saya buat adalah untuk memudahkan teman-teman agar bisa memahami materi gitu. Karena ketika saya membuat video, penjabaran yang saya berikan itu bisa lebih leluasa dibandingkan ketika Google Meet. Nah, nanti juga saya harap dengan ada video ini teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajari. Jadi bisa mereplay sesuka hati dari teman-teman. Nah, saya lanjutkan dulu terkait dengan elastisitas. Karena yang kemarin kita belum membahas terkait dengan elastisitas, maka saya lanjutkan terkait elastisitas silang permintaan. Jadi, pada elastisitas silang permintaan ini adanya prosentase perubahan jumlah barang X yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu karena adanya prosentase perubahan harga barang Y. Nah, pada elastisitas silang permintaan ini berarti penentu ketika kita merubah jumlah konsumsinya itu adalah harga. Jadi, misalkan kita itu pengen mengkonsumsi teh dan kopi gitu ya. Nah, ketika harga kopi itu naik, maka jumlahnya itu pengurangan tehnya yang kita konsumsi juga akan berdampak. Nah, jadi di sini untuk penentuan barangnya adalah jika P-nya itu berubah. Jadi yang membuat berubah adalah karena faktor harga atau P. Elastisitas silang itu rumusnya adalah delta Qx per Qx dibagi delta Py per P. Jadi ketika kita balik, rumusnya jadi delta Qx per delta Py dan delta dikali Py per Qx. Jadi rumusnya ini. Ketika nanti misalkan ada soal berapa elastisitas silang permintaan yang terjadi, berarti teman-teman harus menggunakan rumus ini ya, delta Qx per delta Py dikali Py per Qx. Oke. Ini saya berikan ilustrasi bagaimana caranya kita menentukan elastisitas silang permintaan. Jadi ada sebelum harga itu berubah dan sesudah perubahan harga. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati ada dua produk di sini. Kita harus mengasumsikan bahwa teh itu Y dan kopi itu X. Jadi ketika ada pertanyaan terkait dengan elastisitas silang permintaan, maka teman-teman harus bisa menentukan mana yang Y, mana yang X. Gitu ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap proses perhitungan kita untuk menentukan elastisitas silang permintaan. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini bahwa ketika harga teh itu Y dan harga kopi itu X, itu akan berubah sebelum dan sesudah perubahan harga, dan Q-nya itu juga akan berubah. Jadi Q ini itu berubah, teman-teman. Kuantitas berubah karena adanya perubahan harga. Nah, kita lanjutkan ke proses pengerjaannya ya, agar bisa lebih mudah untuk dipahami teman-teman. Nah, teman-teman, misalnya kita itu ditanya elastisitas silang permintaannya berapa? Kita menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu ini. Ya. Ini rumus dari elastisitas silang permintaan. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari elastisitas silang permintaannya berapa. Tinggal kita menentukan ini berapa, P-nya berapa, Qx-nya berapa, gitu. Nah, untuk mencari delta Qx ini, ya, delta Qx, teman-teman harus menentukan fokus pada yang X.
karena ini adalah X. Kuantitas dari X. Ya, kuantitas dari X. Kuantitas dari X itu kita kurangi. Jadi kita cari selisihnya. Nah, kita cari selisihnya yaitu 100 min 50. Jadi sesudah itu dikurangi sebelum ya untuk menentukan ini. Nah, ini 100 min 50. Sesudah dikurangi sebelum. Jadi teman-teman ngitungnya itu ini kan harga sesudah. Ini harga sebelum. Jadi sesudah min sebelum. Sesudah dikurangi sebelum. Nah. Ini sesudah, bisa nanti teman-teman lihat di slide lagi. Ini sesudah, kemudian ini sebelumnya. Begitu juga dengan delta PY. Berarti kalau delta PY, fokus kita adalah nilai P di item Y. Gitu ya. 150 ini itu juga sesudah dikurangi sebelum. Oke. Nah, PY berarti ini nilai dari P. Nilai yang mana? Yang sesudah atau yang sebelum? Nilai PY di sini yang kita gunakan adalah yang sebelum. Ini sebelum, dan nilai QX yang kita gunakan di sini adalah sebelum. Jadi ini sebelum semua. Jadi ini nilainya adalah sebelum, sedangkan ini sesudah min sebelum. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal main matematikanya aja teman-teman. 100 dikurangi 50 per 150 min 100. 100 min 50 berapa? Terus kemudian nanti ketika kita coret, hasilnya 2. 100 min 50, 50 kan 150 min 100, 50. 100 per 50, hasilnya 2. Ini kita coret, gitu. Berarti tinggal 2. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, ini saya kasih contoh lagi, teman-teman. Nah, contoh ini tidak X dan Y. Tapi teman-teman bisa mengasumsikan X dengan Y boleh, atau tetap Z dengan K juga boleh. Tapi kalau saya asumsikan ke X dan Y. Nah, sekarang kita tentukan yang X yang mana, yang Y yang mana. Nah, di sini saya memutuskan bahwa K adalah X, ini X, dan Z ini Y. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, saya memutuskan bahwa K ini X, Z ini Y. Gitu ya. Nah, setelah ini kita coba menentukan elastisitas silang silang permintaannya berapa. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tetap mempertahankan K dan juga Z, maka di soal ini teman-teman harus ganti, bukan X dengan Y, tapi K dengan Z. Berarti ini delta QK per delta PZ dikali PZ per QK. Kalau misalkan teman-teman tidak mengubah yang soal tadi. Tapi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk merubah menjadi X dan Y, maka rumusnya tetap seperti ini. Tidak usah jadi delta QK gitu, nggak usah. Tetap delta QX, gitu ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti kalau delta QX itu berarti kita mencari yang sesudah dikurangi sebelum. Berarti di sini 35. 35 min 40, 20 min 10, kemudian 10 per 40. Nanti bisa teman-teman cek,
Kalau ini masih ingat kan, ini berarti dari sebelum. Sedangkan ini adalah sesudah dikurangi sebelum, begitupun dengan ini, sesudah dikurangi sebelum. Nah, ini tinggal 35 min 40, berarti min 5, kemudian 20 min 10, berarti hasilnya adalah 10. Kemudian kita cari 10 per 40. Kalau ini, itu langsung saya jadikan bentuk pecahan desimal agar lebih mudah. Berarti ini nanti kita tinggal mengkalikan saja. Karena di sini ada minus, maka hasilnya dipastikan pasti ada minus. Karena di sini nilainya tidak minus, teman-teman. Nah, nanti bisa teman-teman hitung apakah hasilnya sama atau tidak dengan saya, yaitu minus 0,125. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama adalah barang substitusi. Jadi, barang substitusi atau barang pengganti yang ada di pasar itu juga akan mempengaruhi tingkat elastisitas. Kemudian proporsi pendapatan yang dibelanjakan. Jadi ketika kita memiliki pendapatan sekian, itu kita bisa membeli apa saja. Tapi ketika pendapatan kita semakin meningkat, otomatis variasi barang yang akan kita beli itu juga akan bertambah. Jadi kuantitasnya bisa jadi akan bertambah, sehingga elastisitas yang terjadi juga akan berbeda. Kemudian jenis barang. Jadi ada barang yang gampang busuk, itu juga akan mempengaruhi elastisitasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke elastisitas penawaran. Nah, berarti kalau elastisitas penawaran itu berkaitan dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ditawarkan, berarti bukan oleh konsumen, jelas oleh produsen. Pada waktu tertentu sebagai akibat dari prosentase harga itu berubah. Nah, jadi teman-teman, di sini bisa saya simpulkan bedanya adalah di ini. Barang yang, bedanya di sini. Kalau teman-teman mencermati antara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Bedanya di sini dan di sini. Kita tidak akan menemukan kata-kata seperti ini di elastisitas permintaan, karena yang mengkonsumsi adalah konsumen, bukan produsen. Jadi di sini jumlah barang yang diminta, kalau elastisitas permintaan itu kan jumlah barang yang diminta, tapi kalau elastisitas penawaran jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan faktor peubahnya tetap, yaitu persentase perubahan harga. Nah, untuk mencari elastisitas penawaran, rumusnya adalah delta Q per Q dikali delta dibagi delta P per P. Nah, delta Q itu Q2 min Q1 per Q1, P2 min P1 per P1. Jadi nanti kita harus menentukan ini. Q2, Q1, P2, dan P1. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi penawaran. Posisi dari P di sini, dan P di sini itu sama, teman-teman. P di sini, P di sini, itu sama. Dia sebagai harga, dan di sini juga sebagai kuantitas. Maaf ya, tulisannya jelek karena susah nulis pakai mouse. Nah, jadi bedanya itu hanya di QX-nya, teman-teman. QX ini berarti jumlah barang yang ditawarkan, bukan jumlah barang yang diminta. Itu saja bedanya. Nah, berarti ketika harganya 6, jumlah barang yang ditawarkan itu 8.000. Tapi ketika harganya 5,
jumlah barang yang ditawarkan 6.000 dan seterusnya. Ini adalah contoh dari penawaran. Nah, tadi kan ada 7 titik ya. Nah, ini adalah kurva penawarannya. Jadi kalau yang tadi di tabel, ketika tabel itu kita buat menjadi kurva, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ada soal untuk menghitung elastisitas dari A ke C, kemudian dari C ke A. Berarti kalau A ke C, di soal yang tadi, itu terjadi apa? Kenaikan atau penurunan? Dan ketika harga dari C ke A, terjadi penurunan harga atau kenaikan harga. Itu yang akan menjadi penentu kita dalam menghitung elastisitas. Nah, jadi teman-teman, kita coba dari yang titik A ke C dulu. Itu terjadi penurunan harga. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Delta Q per Q dikali delta P per T, delta Q per delta P kali P per Q. Nah, jadi teman-teman, ini tinggal kita kalikan saja, biar nanti P dan Q-nya kita bawa ke sisi kanan. Nah, kemudian kita itu harus menentukan mana yang Q2, mana yang Q1, mana yang P1, dan P2. Agar kita bisa mencari ini. Mencari si delta Q dan delta P. Karena kita untuk mencari delta Q dan delta P, itu kita butuh penentuan dari Q1 dan Q2. Nah, bagaimana caranya menentukan Q1-nya yang mana, Q2-nya yang mana, itu kita melihat dari sini, A dan C. Berarti di sini teman-teman, A itu menjadi Q1, sedangkan C menjadi Q2. Oke. Baik P1 nih P2 gitu. Berarti A itu Q1 dan P1, C Q2 dan P2. Sekarang kita tinggal memasukkan nih. Karena kita sudah tahu Q1, Q2-nya, P1, P2-nya di mana, maka kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Sebentar ya. Kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Berarti di sini 4.000, kan Q2-nya tadi ketemu 4.000 nih. 4.000 min 8.000. Kemudian delta P-nya adalah 4 min 6. 4 min 6. Ini. Kemudian P1 sama P2. Jadi Q ini P-nya P1. Q-nya berarti Q1 gitu ya. Untuk P dan Q-nya. Berarti di sini P1 adalah 6, kemudian Q1 8.000. Kita tinggal menjumlahkan saja. 4.000 dikurangi 8.000. Berarti min 4.000. 4 min 6, min 2. Kemudian ini kita bentuk secara desimal, teman-teman. Hasilnya 0,00075. Berarti 2.000 dikali 0,00075 hasilnya adalah 1,5. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang tugas teman-teman adalah menentukan titik dari C ke A. C ke A. Nanti saya ingin hari Jumat ada yang bisa menjawab dari C ke A, elastisitas penawarannya itu ketemu berapa. Oke. Sekian presentasi dari saya. Nanti akan saya lanjutkan ke materi yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan melanjutkan materi yang kedua terkait dengan
teori tingkah laku konsumen atau teori konsumen. Karena kemarin saya sudah membahas terkait dengan pendekatan kardinal, maka sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan ordinal. Nah, jadi teman-teman, kalau ordinal ini manfaat atau kenikmatan yang kita peroleh tidak dapat diukur, tetapi hanya bisa dinyatakan bahwa kombinasi mana yang lebih disukai. Berarti kalau kita bicara ada kombinasi, berarti otomatis hanya ada dua barang yang kita konsumsi. Nah, pada pendekatan ordinal ini kita menggunakan kurva indifferent. Gitu ya, teman-teman. Kurva indifferent atau biasa disebut sebagai indifferent curve atau IC. Berarti di sini kurva yang menggunakan berbagai kombinasi barang X dan Y yang selalu memberikan guna total sama pada konsumen. Kurva IC lebih tinggi memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar. Kemudian kurva IC berlereng negatif dan kurva IC itu tidak saling berpotongan. Lereng IC MUX per MUY sama dengan delta Y1 per X1 lebih besar daripada delta Y2 per delta X2 lebih besar dari delta Y3 per delta X3. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi makanan dan pakaian yang bisa kita konsumsi. Jadi misalkan kita itu punya pendapatan sekian. Nah, dari pendapatan yang kita miliki, itu kita bisa membeli 1 makanan dan 6 pakaian. Dan apabila kita mengurangi pakaian, maka jumlah makanan kita akan bertambah. Kemudian kalau titik C, 3 makanan dan 2 pakaian. Titik D, 5 makanan dan 1 pakaian. Berarti di sini adalah kombinasi. Gitu ya, teman-teman. Kombinasi dari titik A, berarti 1 ditambah 6. Kemudian B berarti 2 sama 3. C 3 dan 2, D 5 dan 1. Nah, ini kurva IC-nya, indifferent curve-nya. Jadi yang tadi, yang dalam tabel itu ketika kita gambar adalah seperti di kurva IC1, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan ke IC2, IC3, itu kepuasannya semakin meningkat. Karena jumlah barang yang bisa kita beli itu semakin banyak. Jadi kombinasinya sudah berubah. Dan cenderung lebih banyak, maka tingkat kepuasan yang akan kita terima juga akan semakin banyak. Gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kurva IC juga tidak berpotongan dan tidak berlereng negatif. Nah, ini untuk garis kendala anggaran atau biasa istilahnya adalah budget line, menunjukkan batas kombinasi atau konsumsi yang dapat dibeli dengan pendapatan atau anggaran tersebut. Persamaan dari budget line, I sama dengan X kali PX plus Y kali PY, I per PY sama dengan Y plus PX per PY kali X, Y sama dengan I per PY min PX per PY kali X. Nah, kita langsung ke contohnya ya, teman-teman. Misalkan PX-nya itu 4. Sudah diketahui 4, PY-nya 2, dan I-nya adalah 20. Kita ditanya bagaimana budget line-nya, bagaimana tabelnya, dan kurvanya. Nah, karena tadi diketahui PX-nya itu 4, PY-nya 2, dan I-nya adalah 20. Benar begitu kan? Sesuai soal yang tadi, diketahui kan ini. Gitu kan? Kita langsung ke rumusnya. Perhatikan kepersamaan dari Y sama dengan I per PY min PX per PY kali X. Kita tinggal memasukkan nih, teman-teman. I-nya berapa? I-nya 20. Ya kan? 20. PY-nya 2. Kita masukkan ke sini. PX-nya 4, PY-nya 2. Berarti kita tinggal mengurangi 20 min 2.
Berarti 10. 4 min 2 sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 10 min 2X. Dari persamaan ini kita bawa ke sini. Kita asumsikan nilai X dan Y. Kita coba ya. Misalkan X-nya adalah 0. Apakah benar Y-nya 10? Kita coba. Kita masukkan ke sini. Y-nya, X-nya adalah 0. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 0 ini. Ya, teman-teman. Kita ganti dengan 0. 10 ini min, berarti 10 min 2 kali 0. Berarti hasilnya tetap 10. Ya kan? Kita coba deh yang 1. Enggak 0. Kita coba yang 1. Berarti 10 min 2 kali 1. Berarti 10 min 2. Hasilnya 8 kan? Kemudian kita coba yang kedua. X-nya adalah 2. 10 min 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Berarti 10 min 4. Hasilnya 6. Jadi ini model persamaan yang sudah kita hasilkan di sini. Kita bawa untuk pada tabel dengan permisalan X-nya 0 gitu. Jadi permisalannya ini tergantung teman-teman. Hanya untuk pembuktian dari persamaan yang di atas ini. Gitu ya. Nah, sekian video kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.